Setelah semuanya kendor dan bisa dibuka, terlepas murnya, terlepas mur yang nomor 1. Pastikan pada saat membukanya jangan ada unsur pemaksaan atau dipaksa membuka bautnya, murnya, karena akan merusak tap-tap di murnya. Apabila kita paksa, yakinkan kuncinya memang benar-benar bagus, tidak selek gitu. Tujuan membuka injektor ini adalah dalam rangka membersihkan injektor, kemungkinan sudah kotor, atau dengan istilah kalibrasi injektor, gunanya untuk membersihkan nozzle yang ada di dalam injektor, agar supaya performa tenaga akselerasi mesin Panther 2,5 cc nya nanti bisa kembali bertenaga. Kenapa kita bersihkan? Penyebab utamanya adalah mobil pada saat di start awal lambat hidupnya atau start panjang gitu. Itu pengaruh dari nozzle injektor pumpnya. Oke, selanjutnya kita lepas dan cabut nozzle injektor pumpnya dengan cara membuka baut penahan injektor dengan menggunakan kunci shock 14. Kita gunakan kunci shock 14 mm dan menggunakan shock sambungan pendek agar pada saat menggunakan ratchetnya tidak nyangkut di komponen-komponen yang lain. Sementara sambil kita mempersiapkan kuncinya, kita perkenalkan dulu nih. Kita menggunakan kunci shock merek Tekiro, yang mana kunci shock ini kualitasnya dijamin bagus karena dia tahan, materialnya kuat, bajanya juga kuat, tidak merusak kepala bautnya karena presisi sekali kunci-kunci Tekiro ini. Pastikan pada saat sebelum membuka, posisi kunci dengan posisi pas atau tegak lurus, tidak miring, supaya pada saat melakukan pemutaran kunci shocknya nanti tidak terjadi selek atau tidak terjadi lepas. Mungkin kita mulai saja untuk melakukan pembukaan. Apabila memang dirasa awal membukanya, kita gunakan stang
yang shock, yang bukan recet dulu, karena takutnya ada terjadi kondisi korosi yang membuat baut lengket. Jadi kita gunakan sambungan shock yang standar dulu, jadi tidak menggunakan recet dulu. Pastikan kunci tegak lurus. Torsinya memang agak keras. Kenapa pada saat kita buka keras? Karena pada saat dulu mekanik pemasangan yang terdahulu memang dia benar-benar kuat dan rapat. Jadi kenapa harus kuat dan rapat? Agar tidak ada kebocoran di sel-sel injektornya, karena apabila ada kebocoran atau pada saat pemasangannya nanti tidak kuat, akan timbul kebocoran dan akan mengurangi performa tenaga mesinnya. Jadi kita sudah lepas tuh. Ini penyebab yang keras nih ini. Jadi dia ada kerak flek yang sudah lama nggak dibuka, jadi terjadi penumpukan flek dan menyatu dengan blok mesin, jadi terjadilah keras gitu. Selanjutnya kita lepas penahannya tuh. Ini senap penahan injektor. Selanjutnya kita lepas klem di piping intake-nya, karena masing-masing injektor dihubungkan oleh piping nozzle, piping inlet fuel. Pada saat melepas hati-hati, jangan sampai terjadi robek pada hose-nya, karena kalau terjadi robek akan menimbulkan kebocoran. Mekanik terdahulunya memposisikan klemnya ini di bawah, jadi ya, pada saat kita akan membukanya kita sedikit kesulitan, jadi kita putar dulu ke atas, baru kita lepas klemnya.
menggunakan tang jepit. Bila perlu kita semprot welding. Ini hostnya juga sudah lama tidak buka, kena agak keras. Coba kita bantu putar pakai tang terlebih dahulu agar ada celah. Gunakan obeng ini. Kalau resikonya memang bisa robek di hostnya karena dia sudah lama tidak buka dan terjadi lengket. Masih keras dan lengket sekali. Kalau memang dia susah, kita harus mempersiapkan hose baru sebagai pengganti apabila nanti terjadi robek atau kebocoran. Selanjutnya kita cabut nozzle-nya, injektornya. Ternyata kondisinya sudah sangat kotor sekali. Tuh, injektornya sudah belepotan. Semoga semuanya masih bisa dikalibrasi, tidak terjadi kerusakan yang fatal. Semoga bisa kita bersihkan satu persatu. Semoga tidak terjadi kerusakan fatal di nozzle-nya. Kita angkat semuanya sekaligus 4. Kita angkat nozzle-nya tuh. Kita angkat injektornya dulu. Setelah injektornya kita cabut, sebaiknya lubang-lubang dudukan nos injektor kita tutup dengan kain atau lap
agar tidak terjadi kemasukan benda-benda asing ke dalam lubang ruang bakar. Nah, jadi kita mengamankan kondisi lubangnya, lubang dudukan injektornya, supaya tidak terjadi kemasukan benda-benda asing, baik itu berupa gram, pasir, atau kotoran-kotoran lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan di dalam ruang bakar nantinya apabila kemasukan benda-benda logam, benda asing lainnya, yang akan terjadi kerusakan pada silinder liner dan piston serta ring-ring pistonnya. Bisa juga merusak intake valve dan exhaust valve apabila ada benda asing yang masuk ke dalam ruang bakar seperti batu, besi, kotoran-kotoran pasir atau yang benda-benda keras lainnya ya. Itu tujuannya. Dan juga di intake manifold juga kita kasih tutup agar tidak terjadi juga kemasukan benda asing ke dalam intake manifold yang juga bermuaranya ke ruang bakar apabila ada benda-benda asing yang masuk ke dalam intake manifold. Jadi kita jangan sampai tujuannya memperbaiki dengan kelalaian atau kecerobohan kita malah nantinya mengakibatkan kerusakan fatal. Jadi kita harus perhatikan hal-hal yang sifatnya urgent atau fatal. Jadi jangan sampai kita lalai oleh karena kita ceroboh, nggak peduli lubang-lubang intake manifold, lubang-lubang blok dudukan injektor, kita lupa menutupnya. Takutnya pada saat kita iseng membersihkan di blok mesin, karena kita ingin bersih, kita lupa menutup sehingga kotoran-kotorannya masuk ke dalam ruang bakar. Mungkin itu salah satu safety kita atau pengamanan kita saat melaksanakan perbaikan di mesin ya, seluruh mesin ya, mesin apapun. Pada saat kita overhaul, top overhaul, kita harus perhatikan menutup lubang-lubang yang sifatnya akan merusak komponen dalam apabila terjadi kemasukan material-material asing ke dalamnya. Baiklah, tutorial pembersihan nozzle di injektor mesin Panther 2,5 cc. Pada saat pembersihan nozzle-nya nanti kita akan sepil. Tadi kita hanya menunjukkan tutorial cara membukanya dulu. Untuk selanjutnya kita akan membersihkan dan membuka bagian injektornya. Kita akan membuka nozzle-nya.
Mungkin seperti itu kawan-kawan. Sekian dari saya, salam otomotif, sehat selalu, selamat sore.